Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haira dengan NIM 232 020386121118087. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya, yaitu pembahasan tentang manajemen liabilitas dan manajemen ekuitas. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen liabilitas. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Manajemen liabilitas menunjukkan nilai sumber dana liabilitas yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Sumber dana liabilitas dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Namun, sumber dana liabilitas akan meningkatkan risiko perusahaan, khususnya risiko keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen liabilitas. Yang pertama itu menjalin hubungan baik dengan kreditur, meminimumkan biaya bunga atas dana yang dihimpun. Yang ketiga, pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter. Secara umum, bahwa manajemen liabilitas sebagaimana yang tergambar dalam struktur neraca bank adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen bank untuk mendapatkan dana operasional bank melalui penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga dan pasar uang atau pasar modal pihak kedua. Sumber utama dana bank yang berasal dari simpanan dana masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Yang pertama itu giro, yang kedua deposito, dan yang ketiga itu tabungan. Selanjutnya terdapat kewajiban lainnya yang bersumber dari pihak ketiga. Kewajiban tersebut berupa, yang pertama itu ada kewajiban segera yang dapat dibayar, surat berharga yang diterbitkan, yang ketiga pinjaman yang diterima, yang keempat setoran jaminan. Bagi bank yang ingin memanfaatkan sumber pendanaan tersebut, sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu harus ada perjanjian yang disepakati oleh masing-masing pihak. Terutama bagi bank yang membutuhkan dana, harus mendapatkan money market line dari bank pemberi pinjaman. Money market line adalah fasilitas yang diberikan oleh suatu bank kepada bank lain untuk menjamin sejumlah uang tertentu melalui fasilitas pasar antar bank. Selanjutnya yaitu jenis instrumen pasar uang yang diperjualbelikan. Yang pertama itu adalah call money. Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank, berupakan pinjaman jangka pendek dan bank lain melalui interbank call money market. Yang kedua itu commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga pasar uang yang berbentuk unsecured notes dan berjangka waktu pendek. Yang ketiga itu pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dan bank lain. Selanjutnya itu fungsi pasar modal. Yang pertama itu sebagai sarana penambah modal bagi usaha perusahaan, dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua itu sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu. Saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Yang ketiga itu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu manajemen ekuitas. Dari perspektif bankir, penggunaan modal yang kurang adalah cara untuk menarik atau mengungkit keuntungan aset, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas tinggi. Regulator lebih suka bank meningkatkan modal untuk menjamin keamanan dan kesehatannya dalam kejadian keuntungan menjadi negatif. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh
oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank, yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Selanjutnya ada pos-pos komponen modal. Pos-pos yang termasuk komponen modal antara lain yang pertama bagian A yaitu modal disetor, yang bagian B yaitu tambahan modal disetor yang terdiri dari agio sumbangan dan selisih kurs, yang bagian C itu selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan bagian D yaitu laba rugi yang belum direalisasi. Adapun selanjutnya yaitu komponen ekuitas. Sedangkan klarifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas modal inti dan modal pelengkap. Yang pertama itu modal inti. Modal inti bisa disebut core capital atau tier 1, terdiri dari yang pertama itu bagian A modal disetor, modal yang disetor secara efektif oleh pemilik bank. Bagian B-nya yaitu agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank yang dikarenakan harga saham melebihi dengan nilai nominal saham. Yang bagian C itu ada modal sumbangan. Modal sumbangan diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, modal donasi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komponen ekuitas. Yang kedua itu ada modal pelengkap. Bagian A yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk karena merupakan cadangan Bagian A yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk karena adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap. Jumlah cadangan revaluasi aktiva tetap sesuai aturan dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagian B-nya yaitu penyisihan kerugian aktiva produktif, merupakan penyisihan kerugian yang diperhitungkan atas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank yang dengan besaran maksimal 1,25% dari jumlah ATMR. Bagian D yaitu pinjaman subordinasi, merupakan jenis pinjaman yang hanya dapat dilunasi setelah kewajiban-kewajiban bank yang telah dibayar. Pinjaman subordinasi ini sifatnya hampir sama dengan modal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen liabilitas dan ekuitas merupakan bagian penting dalam operasional bank. Manajemen liabilitas berfokus pada pengelolaan sumber dana dari kewajiban seperti simpanan, pinjaman, dan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan bank secara efisien namun tetap mengelola risiko. Sementara itu, manajemen ekuitas mengatur modal yang berasal dari pemilik atau pemegang saham untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan usaha bank. Pengelolaan yang baik terhadap keduanya sangat penting demi mendukung kesehatan keuangan, kepercayaan, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Baik, itulah tadi pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.